is the true meaning of loving? For me, loving is the willingness to change. To change for the better, for someone that we love. Meaning of loving. For me, loving is the willingness to change. To change for the better, for someone that we love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Putri dengan NIM 231010326. Saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan. Baik, perkenalkan, nama saya Elvi, NIM 231010324. Saya akan menjelaskan materi teori sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Handayani dengan NIM 231010325. Saya akan menjelaskan teori perilaku. Baik, perkenalkan, nama saya Wulan dengan NIM 231010330. Saya akan menjelaskan teori kepemimpinan jalur tujuan. Perkenalkan, nama saya Trisuci Jumianti dengan NIM 231020351. Saya menjelaskan teori kepemimpinan transformasional. Baik, perkenalkan, nama saya Rosnidar dengan NIM 231200349. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tugas dan fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas seseorang dalam proses rangka perumusan masalah dan pencapaian tujuan. Nah, sedangkan pemimpin dalam pengertian luas ialah seseorang yang memimpin dengan jalur memprakarsai tingkah laku sosial dalam mengatur, memengaruhi, mengorganisir, atau mengontrol usaha orang lain. Ada 3 teori kemunculan pemimpin. Yang pertama, teori genetik, yang kedua, teori sosial, dan yang ketiga, teori ekologis. Nah, teori genetik muncul karena faktor pemimpin yang lahir karena faktor keturunan dan faktor turun-temurun. Yang kedua, teori sosial, pemimpin lahir karena faktor lingkungan. Dan yang ketiga, teori ekologis, keturunan pemimpin yang lahir karena pengembangan bakat. Ada 2 jenis pemimpin. Yang pertama, pemimpin formal, dan yang kedua, pemimpin informal. Nah, pemimpin formal yaitu pemimpin yang menduduki posisi atau jabatan dalam suatu organisasi atau suatu sekumpulan yang didirikan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam peraturan negara. Nah, sedangkan pemimpin informal yaitu pemimpin yang tidak menduduki sikap, posisi, atau jabatan dalam organisasi formal, tetapi memiliki pengaruh terhadap orang-orang di sekelilingnya. Materi kedua adalah teori sifat. Sifat-sifat yang ada dalam diri sebagai sebuah atribut pribadi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Teori ini didasarkan oleh adanya pendapat bahwa kelahiran seorang pemimpin tidak lahir secara alamiah, yang sejak lahir dianugerahi bakat atau kemampuan dalam memimpin yang tidak dimiliki oleh orang lain. Teori sifat ada 5. Yang pertama itu capacity atau kapasitas. Capacity atau kapasitas terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, kecerdasan, kedua, kewaspadaan, ketiga, kemampuan berbicara, keempat, kemampuan menilai, dan kelima, keaslian. Teori sifat yang kedua itu achievement atau pencapaian, terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, scholarship atau beasiswa, yang kedua, knowledge atau pengetahuan, dan yang ketiga, athletic accomplishment atau prestasi olahraga atletik. Teori sifat yang ketiga adalah status atau kedudukan seseorang, terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, social economy, yang kedua, popularity atau popularitas. Teori sifat yang keempat adalah responsibility atau tanggung jawab, terbagi menjadi 4 poin.
poin. Yang pertama agresif, yang kedua ketekunan, yang ketiga tindakan, dan yang keempat berdikari. Teori sifat yang kelima yaitu partisipasi atau participation, terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama aktif, yang kedua kemampuan bergaul, yang ketiga mudah menyesuaikan diri, dan yang keempat humoris. Baik, teori perilaku adalah menginspirasi perilaku individu seorang pemimpin dalam melaksanakan fungsi-fungsi dan kaitannya dengan mewujudkan efektivitas kepemimpinan. Perilaku pemimpin yang menekankan hubungan antar manusia yang kuat, menghargai karyawan atau pegawai, dan mengedepankan hak-hak kemanusiaan. Yang pertama itu memperlakukan karyawan atau bawahan setara dengan dirinya. Yang kedua, membantu bawahan dalam memenuhi atau memuaskan kebutuhannya. Yang ketiga, meningkatkan lingkungan kerja yang suportif. Perilaku pemimpin cenderung lebih mementingkan dan memperhatikan bawahannya. Yang pertama itu ramah tamah, yang kedua mendukung dan membela bawahan, yang ketiga itu mau berkontribusi. Perilaku pemimpin cenderung lebih mementingkan tujuan organisasi dibandingkan dengan memperhatikan bawahan. Yang pertama itu memberi kritik pelaksana yang jelek, yang kedua menekankan pentingnya batas waktu pelaksanaan tugas-tugas kepada bawahan, dan yang ketiga itu selalu menyampaikan apa-apa yang harus dikerjakan oleh bawahan. Teori kepemimpinan jalur tujuan. Teori kepemimpinan jalur tujuan merupakan suatu pendekatan yang fokus pada bagaimana seorang pemimpin memandu dan memotivasi anggota timnya menuju tujuan bersama. Prinsip utama teori kepemimpinan jalur tujuan. Yang pertama yaitu pengaturan tujuan. Kedua, klasifikasi peran dan tugas, dan yang ketiga, memberikan dukungan dan pendorong. Adalah suatu kepemimpinan pendekatan yang berfokus pada menginspirasi, memotivasi, dan mengubah anggota tim agar mencapai potensi terbaik mereka. Adapun karakteristik kepemimpinan transformasional, yang pertama, visi yang inspiratif, empowerment, kepemimpinan yang peduli, intelektualitas yang tinggi, dan pemberian dukungan. Adapun manfaat kepemimpinan transformasional, yang pertama itu meningkatkan kinerja individu, yang kedua stimulasi inovasi, yang ketiga ada peningkatan kepuasan kerja, dan yang terakhir adaptabilitas terhadap perubahan. Teori kepemimpinan situasional menurut Hersey dan Blackhart pada tahun 1969. Asumsinya adalah bahwa tidak ada gaya atau tipe kepemimpinan yang efektif di segala situasi, hingga pemimpin harus mampu menyesuaikan antara gaya kepemimpinannya dengan situasi yang terjadi atau berlangsung dalam organisasi. Nah, model kepemimpinan situasional yaitu situasional menilai perilaku pemimpin dengan memperhatikan seberapa banyak dukungan dan arahan yang diberikan. Gaya kepemimpinan berdasarkan perilaku pemimpin. Model ini mengidentifikasi 4 gaya kepemimpinan. Penggunaan kepemimpinan situasional dalam organisasi terbagi ada 3, yaitu manajemen proyek, tim kerja, dan pengembangan karyawan. Keuntungan dari kepemimpinan situasional, yang pertama itu respon yang lebih baik, memahami kebutuhan orang yang dipimpin dan merespon dengan pendekatan yang sesuai, meningkatkan respon positif dari tim. Yang kedua itu tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Gaya kepemimpinan yang bagus dapat meningkatkan kepuasan atau kepercayaan anggota tim dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga itu kinerja yang lebih tinggi. Fungsi peran pemimpin. Fungsi pemimpin adalah suatu organisasi yang tidak bisa dibantah, merupakan suatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan kemajuan suatu organisasi. Fungsi administrasi dan fungsi manajemen. Fungsi administrasi lebih ke arah operasional dan pemeliharaan, sementara fungsi manajemen top lebih berfokus pada pengambilan keputusan yang strategis dan arah jangka panjang.
Keterbatasan dan tantangan kepemimpinan situasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, penilaian situasi. Yang kedua, cara yang lebih rumit. Dan yang ketiga, waktu. Hidup sepi tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.